Mas sakitnya apa sebenarnya, Mak? Sakitnya ada polip di usus yang membesar dan sudah berakar. Ini jenisnya tumor atau kanker, Mak? Kan emak mimpi nih, dimimpiin sama adek. Dalam mimpinya dia bilang, Ece harus tobat, banyakin zikir, ibadah sebanyak-banyaknya karena Ece mau dipanggil Tuhan. Astagfirullahaladzim. Tanggal 10 bulan 7 tahun 2024 emak buka-buka TikTok ngelihat si Roy Kiyoshi itu ngeramal tahun 2024 ada artis senior yang meninggal dan dia kena kanker. Itu jadi bikin gak bisa tidur. Istilahnya hidup tinggal berapa langkah lagi gitu. Iya. Istilah kalau waktu nih emak udah maghrib. Kemarin paginya udah lewat gitu ya, Mak. Siangnya udah lewat. Sorenya udah lewat. Sekarang mah udah maghrib. Udah tinggal tunggu isanya aja kan gitu. Jumpa di podcast aku. Tamu yang akan aku ajak ngobrol ini adalah seniornya aku. Dari gue awal-awal main ya dalam dunia entertainment, beliau tuh kalau orang manggilnya empok, gue manggilnya emak. Ya alhamdulillah setelah 2 tahun yang lalu pas COVID nyamperin beliau di rumahnya. Beliau juga jadi YouTuber Asia. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan sama Allah, diberikan kesempatan sama Tuhan untuk kita ketemu lagi, silaturahmi lagi. Pati, emak gue. Ya Allah, tolong. Mak, sehat? Alhamdulillah sehat, iya. Tetep ya, mau kata umur 65, 68, mau ntar 73 ya. Bibir ginjal tetep merah ya, Mak? Iya, ini soalnya pede banget kalau pakai merah. Pede banget kalau pakai merah. Nah, paling pede merah deh. Bukan pink? Enggak, kayak remaja dong ya. Kayak anak perawan. Iya, anak perawan. Masih janda, Mak? Ya Allah tolong. Masih. Kayaknya terus deh bakalan janda. Gimana sekarang udah basah apa masih kering, Mbak? Maksudnya tanah di rumahnya emak kemarin kan musim kering no. Iya. Sekarang udah mulai hujan. Iya bener, udah agak-agak becek. Udah agak-agak becek, naik ojek. Naik ojek. Mak, dengar-dengar kabar ente katanya sakit, Mak. Bener gak sih kabar itu? Maksudnya ini ngelihat kemarin lupa di portal berita apa katanya Mak Ati sekarang udah mengurangi kegiatan syuting, jualan es. Ini mata klarifikasi ya, jualan es. Terus udah gitu katanya sedang sakit. Bener gak berita itu, Mak? Kalau sakit bener. Kalau sakit bener, oke. Jualan puding sama cincau juga bener. Bener. Syuting dikurangin bener apa enggak? Kalau syuting untuk sementara sekarang belum ada. Kalau misalnya ada sih mak mau. Gas tetap. Yes. Tapi alhamdulillah bintang-bintang tamu aja. Kalau talk show aja masih. Oke. Gitu. Mas sakitnya apa sebenarnya, Mak? Sakitnya ada polip di usus yang membesar dan sudah berakar gitu. Polip di usus sudah membekar dan sudah ada akarnya? Sudah berakar, iya. Oke. Ini jenisnya tumor atau kanker, Mak? Kalau masih dapat penjelasannya dari dokter cuma polip yang membesar dan sudah berakar di usus, makanya nggak bisa diambil karena kalau yang kecil-kecil semua udah diangkat. Gitu. Tinggal yang besar aja karena harus lewat perut gitu. Tapi berarti kalau dokter bilang terakhir ini bukan kanker ya? Kan di biopsi itu jinak. Oh jinak. Iya jinak. Ya. Itu. Tapi awalnya apa? Karena yang kita tahu kan biasanya Mpok Ati ini atau emak tuh gue yang selalu ngelihatnya sampai 2 tahun kemarin kita pas lagi COVID pun ketemu emak tuh masih lincah. Kerjaan kita kan nggak waktu itu lagi COVID nggak bisa kemana-mana. Emak nge-YouTube juga. Iya. Bayangin tuh guys, nenek-nenek nge-YouTube coba kurang apa beliau? Dia lakuin apa aja? Orang nge-YouTube dia ikut nge-YouTube coba. Karena waktu itu kan kalau misalnya syuting kan memang agak dikurangin karena nggak boleh rame-rame kan. Betul, karena COVID. Karena COVID kan. Jadi awalnya emak tuh ngerasa apa sampai akhirnya ngecek ke dokter? Awalnya perutnya nggak enak terus setiap hari. Kayak begah, kayak kembung, kayak mules, kayak sembelit gitu. Pokoknya nggak enak deh di perut gitu. Jadi
ini mesti ke dokter nih gitu. Ke dokter, udah dicek semua, alhamdulillah penyakit-penyakit yang lainnya sehat. Iya. Cuma kalau ini emak dirujuk ke dokter gastro khusus bagian lambung gitu. Jadi dari situ kebetulan deketan itunya dokternya ya, karena rumah sakit kan. Yang jadi langsung ke bagian gastro. Singkat cerita udah dia USG apa segala macam, hasilnya ya itu tadi ada polip yang membesar di usus dan sudah berakar. Jadi harus di endoskopi sama kolonoskopi gitu. Tapi emang rasanya apa, Mak? Semengganggu apa selain orang kan maksudnya yang paling umum tuh orang sekarang adalah asam lambung, terus apa namanya kembung, begah tuh kan orang paling banyak banget deh sekarang. Iya, Mak kira itu tadinya asam lambung, Mak kira gitu kan. Memang Mak punya penyakit GERD juga. Mak kira cuma GERD, cuman ngeganggunya banget sih ya nggak bisa BAB itu udah nggak enak banget deh. Nggak bisa BAB bisa 3 hari, bisa 4 hari. 4 gitu. hari nggak BAB? Hari, jadi dipakein alat yang dicolok dari belakang gitu baru bisa BAB, itu pun keras gitu. Padahal buah sayur dimakanin. Makan. Tetap susah banget ke belakangnya. Iya. Wow. Gitu. Wow. Astaga. Berarti kalau hari ini kita bisa pup ya, Mak ya. Bisa alhamdulillah kentut, banget. Ya, Aduh, itu benar-benar. Bisa, mohon maaf ya, bisa boker sampai ibaratnya tuh perut kayaknya plong mat. Aduh, berkah itu ya, kebahagiaan banget bener. Ternyata setelah 3-4 hari nggak bisa BAB itu, begitu dikasih BAB sama Allah, Masya Allah, indahnya. Luar biasa, tapi kadang-kadang kita suka lupa ya, Mak. Betul, itu nikmat padahal kan. Nikmat ya, bisa tidur tanpa makan obat, bisa boker tanpa harus dicolok-colok ya, Mak. Bisa makan tanpa harus repot ini ono ini ono, itu berkah ya, Mak. Berkah bener. Tapi Mas sekarang gimana sih, maksudnya makan usia nggak makin muda, Mas sekarang 68 tahun kan? Besok Februari 68. Mana? Februari. Pisces. Iya. Ya Allah sama. Ya Allah tolong. Ya Allah. Pisces. Pisces. Ini orangnya sebenarnya gampang sedih. Iya. Gampang nangis, hatinya sensitif. Iya. Cuma modelannya nih, lagi ngebacain ya. Karena gue juga Pisces. Modelannya itu sebenarnya emak tuh orangnya tuh gampang jatuh cinta. Orangnya tuh hatinya tuh penuh dengan rasa sayang. Kalau kerja dapat berapa aja dibagi sama keluarga. Emak modelnya begitu pasti. Bener gak? Dibagi ke kru juga, kita makan bareng gitu-gitu. Iya kan. Tapi pernah kadang-kadang namanya janda bertahun-tahun, orang kan pasti nanya kayak kemarin misalnya Eva Manurung deh, Mak, sama Jordan. Itu kan usianya juga ya udah senior lah gitu ya. Sekarang ibaratnya kayaknya udah kayak di luar negeri deh, Mak. Yang senior-senior, mohon maaf, yang usianya udah di atas gitu, sama yang muda-muda udah nggak ada lagi perasaan kayak jengah apa. Karena kayaknya udah jadi biasa aja kayak ala-ala di luar gitu, Mak. Mak, tapi kenapa sih nggak kayak nggak mau lagi pacaran, nggak sama Brondong, kalau sama Gadun jangan ya, Mak, ntar 80 Gadunnya. Jangan. Sama Brondong deh, kenapa nggak mau membuka hati lagi? Enggak, emak udah cukup punya pengalaman yang nggak enak, jadi udah tutup hati. Selesai udah. Selesai. Walaupun sepi sebenarnya, Mak. Sepi, jujur, nggak boleh bohong itu. Tapi dinikmatin aja. Kalau kayak sakit kemarin, namanya perempuan kan, Mak, sekuat-kuatnya emak nyari duit. Nih emak gue soalnya kalau nyari duit petarung banget nih. Sampai pagi nggak pernah minta, emak harus pulang duluan. Enggak. Udah syuting-syutingnya begitu kan. Iya, betul. Tapi kalau lagi kayak sakit gitu kan kita namanya perempuan pengen ada yang nyayangin, pengen ada yang ngurusin. Emak gimana? Enggak, cukup dinikmatin aja. Kita bersyukur aja sama Allah karena emak pernah ngalamin yang amat sangat tidak enak. Jadi udah emak tutup hati emak untuk siapapun. Maksudnya laki-laki ya. Walaupun sepi. Walaupun sepi. Kalau jadi, mohon maaf, Mak, kalau jadi janda tuh paling gak enaknya apa, Mak? Ya itu tadi. Kan kita perlu temen ngobrol, perlu temen curhat, perlu perhatian, perlu kasih sayang. Tidur pengen ada yang ditemenin, ya kan, makan ada yang nemenin. Itu kan kayaknya suatu hal yang wajar aja. Cuman makan udah lama nggak dapet itu. Mungkin kalau udah 68 sih ya udah menopause, udah nggak soal seks ya, Mak. Tapi teman menua ya, Mak. Iya, teman menua nggak ada. Emang perempuan yang punya duit banyak kayak emak, ya maksudnya kan emak tuh artis. Laki-laki juga ngeliatnya kan, wah nih si Ati nih duitnya banyak lah, maksudnya bisa cari uang sendiri.
Malah susah ya nyari pendamping, Mak? Kalau boleh jujur sih banyak yang mau sayang. Pasti ada lah, Iya. 1, 2, 3, 4 pasti ada lah. Banyak yang mau kalau boleh jujur. Tapi emaknya udah nutup hati. Karena Emaknya trauma udah nutup dulu? hati karena trauma, pernah kejadian gitulah. Kejadian yang nggak mengenakan lah gitu. Kenapa sih, Mak, takut digorogotin hartanya? Iya. Yang kita kumpulin setengah mati gitu. Kurang lebih begitu. Jadinya ya udah aja untuk nikmatin untuk sendiri aja, untuk Iya. anak cucu. Buat anak cucu ya, Mak. Mak, banyak kan artis sekarang kayak kemarin Bang Fahmi Bo juga kan gitu. Ya sebenarnya Bang Fahmi sih belum tua tapi kan sakit beliau gitu. Banyak deh orang sekarang tuh tahu bahwa artis itu tidak semuanya seperti Raffi Ahmad, Iya. ya kan, Mak, gitu Iya. loh. Artis itu juga banyak yang bahkan di masa tuanya mungkin nggak ada tabungan, nggak punya asuransi segala macam. Iya. Dan artis itu beratnya adalah kalau lagi rame kerjaan bisa kaya banget. Iya. Begitu nggak ada kerjaan bisa benar-benar kita nggak ada pemasukan, sedangkan bayar listrik sama token air kan semuanya Iya. nggak bisa bilang nggak ada syuting kan, Mak? Iya, benar. Mak, gimana di usia 68 masih punya banyak yang dibiayain, syutingnya tergantung, pemasukan tergantung dari ada callingan syuting, gimana, Mak? Alhamdulillah sih emak kan ada syuting waktu itu kan JWB kan. Iya, iya. Sampai kalau nggak salah 1048. Iya. Terus ada JWB season 2 kalau nggak salah 350 sekian. Itu tiap bulan masih ngalir honornya. Masih ngalir. Insya Allah masih lumayan cukup lama Iya. masih bisa terima gitu. Tapi pernah nggak sama sekali tidak ada job? Pernah nggak? Sama sekali sih nggak pernah. Ada aja ya, Mak? Ada aja, alhamdulillah emak walaupun suaranya cekak gitu. Iya, iya. Ulang tahun masih emak suruh nyanyi, acara wedding emak Iya. masih suruh nyanyi Iya, gitu. iya. Masih ada aja walaupun bukan di sinetron, Iya, iya. dinyanyi emak masih ada gitu. Terus talk show masih ada. Masih ada lah yang ngundang ya, Mak. Iya, Tapi bener. kan Po Ati ini kalau kita Google hampir semua, ya paling zaman dulu lah pacaran sama Brondong, diporotin, paling itu doang lah, Iya. minor lah, Mak. Iya, Tapi iya. kan hampir sebagian besar emak itu berkarir dalam dunia entertainment, namanya selalu bagus. Amin, amin. Narkoba nggak pernah, Amin. coy. Coy, amit-amit coy. Digeledah di apartemen narkoba nggak pernah, Amit, coy. amit coy. Maksudnya emak itu kan jauh dari artis settingan. Iya. Makanya kadang-kadang ya ibaratnya ya namanya artis yang mengandalkan skill kadang-kadang bisa terlupakan. Bener Iya, nggak, Mak? iya, Ya kan? bener. Karena nggak berusaha untuk bikin apa. Iya. Kenapa lu nggak bikin? Kenapa lu nggak jadi artis settingan aja, Mak? Kenapa nggak bikin yang viral-viral? Aduh, Ngangkat enggak. nama Empu Ati lagi gitu, Mak? Enggak mau lah sayang. Itu malu lah sayang, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Tapi kan dengan keviralan itu nggak bisa dipungkiri kadang-kadang itu membuka rezeki. Ya berarti Enggak mau puing-puing tuh datang gitu, Mak. Enggak mau sayang. Enggak mau yang real-real aja deh gitu. Kawin sama Brondong gitu. Waduh, Umur langsung tung gitu ya. pasti nih, gue jamin. Langsung Gue jamin. gitu ya. Empo Ati, ya. Empo Ati dikabarkan lagi berobat bergandengan teman sama Brondong. Wih, Langsung tung naik ya. minimal talk show lo datang tuh podcast. Iya benar. Tapi enggak ya, Mak? Enggak mau sayang. Hidupnya lempeng-lempeng aja sayang. Apa sih yang Mak pengenin di usia sekarang 68 tahun tuh apa? Maksudnya kayaknya Mak nggak mungkin sengoyo dulu lagi dong. Apa Iya. yang sekarang kalau di usia 68 tuh apa sih yang dipengenin, Mak? Ya pengennya cuma sehat aja. Iya. Hidup insya Allah cukup Iya. gitu. Nggak terlalu muluk-muluk sih sayang kalau mama hidupnya. Iya. Ya cuma pengen sehat, anak cucu sehat, keluarga sehat gitu. Nggak ada yang Aneh-aneh lah ya, ada Mak. yang aneh-aneh. Tapi nggak pernah takut tuh, Mak. Misalnya kalau tiba-tiba kerjaan lagi sepi, terus udah gitu, pokoknya Mak yakin aja pasti ada aja yakin rezekinya. aja kita dikasih hidup sama Allah pasti berikut rezekinya. Dijamin gitu ya. Dijamin rezekinya. Sepanjang kita nggak males gitu ya, Mak. Iya bener. Termasuk jualan, Mak. Dulu Iya. kayaknya Mak ada jualan juga deh. Dulu waktu aneh ke rumah Mak tuh yang YouTube, selain YouTube Mak kayak ada jualan juga deh dulu. Iya, kelapa puding. Kelapa puding. Kelapa susu jahe sama cincau. Sekarang juga jualan juga, masih sama? Masih. Laku? Kan jualnya misalnya Mel pesen puding madong misalnya gitu kan. Oh, orang ke orang gitu ya, Orang Mak? ke orang gitu kan. Iya. Misalnya kayak Raffi gitu Iya, kan. iya. Raffi beli puding madong dia beli 200 gitu Iya. kan. Raffi beli 200? Ini umpama atau beneran emang? Beneran. Oh beneran? Beneran, beli 200 kan harganya 6 juta jadi kan.
Transfernya 11 juta gitu. Gitu. Ya, highlight lagi tuh. Naik lagi nama si Rapi. Iya. Mbak Ati juga, oh beneran? Maksudnya mesen 6 juta. Temen-temen artis pada ya transfernya 11 juta gitu. Yang 5 jutanya buat emak itu maksudnya. Alhamdulillah ada aja gitu ya Mak ya. Kayak Irfan Hakim gitu kan. Dia nggak pesen, tapi asal ketemu nih syuting gitu, pasti transfer 10 juta gitu buat jajan emak gitu. Baik-baik ya Mak? Baik-baik, Siapa alhamdulillah. Siapa lagi, banyak. Siapa lagi, Mak? Devina yang pemeran utama di Jodoh Wasiat Bapak itu. Ngasih juga Mama? Iya. Nggak asal kita tanyain apa kabarnya, cantik, udah langsung minta nomor rekening aja. Oh tahu nih Mak, kita kayaknya lagi butuh kali gitu ya. Iya, Emak nggak minta loh. Emak nggak minta. Sesusah-susahnya Emak, maaf ya, Emak punya harga diri. Iya. Kita masih punya banyak banda, maaf ya. Iya. Bisa kita jual. Kenapa mesti kita minta-minta amit-amit? Jangan sampai gitu. Jangan sampai, iya benar-benar. Jadi memang kehidupan jadi seorang artis tuh berat ya Mak sebenarnya ya Mak. Kalau orang kan ngeliatnya enak ya jadi artis ya, duitnya banyak. Orang kan luar pasti gitu, enak ya duitnya banyak ini. Tapi sebenarnya jadi artis tuh di masa tuanya juga tidak semudah itu ya Mak ya? Ya kalau Emak sih nikmatin aja tuh, perasaan nggak pusing gitu ya. Sekarang masalahnya nih Emak masih punya honor yang lumayan masih lama lah kelarnya gitu kan. Tiap bulan terus bintang tamu masih ada, nyanyi di luar, walaupun suara Emak pas-pasan masih banyak aja yang panggil gitu kan. Insya Allah cukup gitu, jadi masih nikmatin aja, jalanin aja gitu yang namanya hidup gitu. Iya. Kiri kanan pada transfer, minta kagak apa kagak itu gitu kan. Ya udah nikmatin aja, itu kan rezeki dari Allah sayang. Iya bener, asal jangan abis mah berondong, makanya takutnya gitu kan Oh Mak. iya bener, makanya dinikmatin aja hidup. Makanya Mak tutup hati, kenapa? Ya itu, kan udah pernah pengalaman. Iya, emang abis berapa tuh dulu? Ya Allah, jangan dibuka deh. Tapi emang grogot ya Mak, maksudnya gini, kalau emang gini, ini pelajaran dari yang perempuan yang lebih tua deh dibandingin aku dan mungkin yang nonton ya. Memang perempuan ini harus bisa pinter-pinter jaga hati ya Mak ya. Iya. Kalau enggak, kalau udah masalah cinta kan kita lemah nih. Benar. Ibaratnya enggak cuma badan, harta kita kasih. Iya benar. Sebenarnya sih enggak berondong ya, kalau dibilang berondong sih kecil banget gitu. Enggak. Bedanya cuma 2 tahun tuan Emak, bukan berondong. Bukan berondong. Berarti sekarang dia udah 6 umurnya. Berondong dari mana? Itu namanya ABG tua, Mak. Bukan berondong. Oh, jadi ente pacaran beneran tuh? Sampai nikah kan. Oh, berapa tahun, Mak? 1 tahun 3 bulan doang. Oh, umurnya di bawah cuma 2 tahun. 2 tahun, beda 2 tahun tuan Emak. Oh, ketemunya di mana, Mak? Ya, udah deh, ntar tayang deh tuh. Pinter banget, ya Allah, tolong deh. Ya kan namanya pengen tahu. Tapi berarti pokoknya kalau sekarang mah udah cari uang untuk keluarga aja. Untuk tapi takut nggak, kan Mak sekarang bilang ada masalahnya penyakit. Ada rasa takut nggak kadang-kadang kalau keinget ini si tumor yang di lambungnya? Itu sih nggak boleh bohong. Rasa takut ada pasti. Cuman kan sekarang Emak berobat ke Sinse. Sinse Awi ya, yang Emak rasain. Sinse Awi? Yang di mana no? Muara Karang. Tepok-tepok? Iya, tepok-tepok. Ya Allah. Anda juga dulu pernah ke sono. Iya, Emak rasain alhamdulillah. Salam ya, buat Sinse ya. Baik no Sinse bener. Anda juga dulu pernah ke sono. Iya. Oh jadi sekarang berobat ke Sinse. Sekarang berobat ke situ, kan Emak ada segala macam penyakit lah. Alhamdulillah penyakit orang tua lah ya. Iya. Alhamdulillah sembuh di situ. Jadi digeprokin dong tuh. Iya. Dikepret istilahnya. Dikepret. Kalau pulang udah dikepretin tuh. Kalau orang ngasih duit ya, orang marah gitu kalau ditempelin. Terima kasih. Kita terima kasih. Iya benar. Terima kasih ya Sinse. Saya dikepretin. Iya benar. Iya kan. Makan ada jantung, ada. Jantung ada Mak? Iya, ada GERD, ada gula darah, kolesterol, asam urat. Pokoknya penyakit orang tua lah komplit. Iya. Ada pengapuran namanya badan juga udah di mulai pinggang. tua ya Mak. Alhamdulillah tuh dikepret di situ sembuh gitu. Jadi sekarang tinggal yang ini aja nih. Iya. Ini nggak sih Mak, orang biasanya kalau mohon maaf nih Mak, usianya udah makin nambah gitu kan. Ya udah berarti investasi bukan cuma dunia. Iya. Pasti investasi banyak yang untuk ibaratnya ke akhirat. Iya. Mak juga begitu. Alhamdulillah.
Ya kan kita mau kemana lagi sayang, Masya Allah. Istilahnya hidup tinggal berapa langkah lagi gitu. Istilah kalau waktu nih emak udah maghrib, ya kan? Iya, bener. Kemarin paginya udah lewat gitu ya mak, siangnya udah lewat. Sorenya udah lewat, sekarang mah udah maghrib. Udah tinggal tunggu isanya aja kan gitu. Kita nggak tahu kan kalau umur. Jadi ya ibadahnya insya Allah harus dikencengin gitu. Takut nggak mak? Ada perasaan takut nggak? Itu semua kan udah takdir sayang ya. Umur, jodoh, rezeki itu semua di tangan Allah. Jadi emak jalanin aja kayak rezeki, emak nggak pernah khawatir, takut kehabisan rezeki, enggak pernah. Enggak. Selagi kita masih dikasih hidup pasti dengan rezekinya gitu. Terus kalau kayak umur juga kan di tangan Allah. Nggak boleh bohong, kalau rasa takut pasti ada. Kadang-kadang nggak bisa tidur kalau kepikiran itu gitu. Takut meninggal? Ya, maksudnya belum sempurna gitu, belum sempurna beramal, ibadahnya belum sempurna gitu. Takutnya bukan takut karena meninggalkan anak cucu nih, siapa yang ngurusin, siapa yang ngapain, enggak ya mak? Tapi apa yang gua bawa nih ke sana. Iya, istilahnya bekalnya apa yang kita bawa gitu. Ya alhamdulillah sih, emak haji udah, alhamdulillah, emak umroh juga udah, cuma kayak semalam nggak bisa tidur tuh. Kenapa semalam nggak bisa tidur mak? Nggak tahu. Berarti ada banyak yang dipikirin ya mak, sampai emaknya terjaga sampai nggak bisa lelep gitu tidurnya. Iya kan kalau malam kan bangun sholat, sholat malam ya. Biasanya tidur lagi, tapi nggak tahu itu semalam sampai tadi kesini nggak tidur lagi. Jadi tidur jam 11, jam 1, setengah 2 tuh terbangun. Sampai sekarang nggak bisa tidur lagi. Apa karena mikirin si tumornya? Apa pikirannya jadi kalut gara-gara mikirin penyakitnya atau apa mak? Kan emak mimpi nih, dimimpiin sama adek. Adeknya udah meninggal apa masih? Enggak, masih ada. Masih ada. Adek emak itu dia kiai. Seumur sekarang emak 68, belum pernah emak mimpiin dia. Tiba-tiba bulan Desember itu emak dimimpiin sama dia. Kan emak sebetulnya bukan orang Betawi, emak aslinya kan orang Sunda, cuma lahir di Betawi. Keluarga dari mama papa udah di Betawi lah, dari nenek gitu, tapi asli asal usulnya kan dari Sunda gitu. Dari mama Bandung, papa Cirebon. Cuma dari zaman nenek sama kakek udah di Betawi gitu. Dalam mimpinya dia bilang, "Ce, Ece harus tobat." Banyakin zikir, ibadah sebanyak-banyaknya. Karena Ece mau dipanggil Tuhan. Astagfirullahaladzim. Tapi ini mimpi kan mak? Mimpi. Tanggal 10 bulan 7 tahun 2024. Astagfirullahaladzim mak. Itu ada emak tuh kiai ya. Terus Januari kemarin ini emak buka-buka TikTok. Roy, siapa yang suka? Rakiosi. Yang suka ngeramal-ngeramal itu. Ngeramal lah tentang apa yang akan terjadi tahun 2024.
dari sekian banyak ramalan salah satunya ada dia sebut tahun 2024 ada artis senior yang meninggal dan dia kena kanker katanya gitu. Jadi emak kepikirannya gini kan, kata dokter, ini mumpung masih jinak, sebaiknya diangkat. Nanti kalau sudah ganas harus di kemo dulu beberapa kali baru diangkat. Nanti kalau udah kanker ganas diangkat, BAB-nya di kantong sini, pakai kantong gitu kan, dan akan dikembalikan lagi setelah beberapa bulan kemudian. Nah itu prosesnya persis sama mamanya emak kan diangkat karena udah kanker ya, kalau emak kan masih jinak nih. Diangkat, BAB-nya pakai kantong gitu, jadi maaf nggak pakai ngeden lagi, dia udah keluar gitu kan. Nah begitu mama bilang, ini mama sholat sah gak ya? Kalau kita kan sholat nggak boleh ada najis nih. Kalau di luar badan udah najis, kalau yang di dalam badan sah sholat gitu kan. Jadi mama tuh selalu ragu dengan sholatnya, ada kotoran gitu. Kalau ngumpul-ngumpul katanya mama sama temen-temen pada nekep hidung, kenapa gitu? Mama lupa kalau mama tuh ada BAB-nya di sini gitu kan karena nggak berasa gitu keluarnya. Kalau ngumpul sama siapa aja, sama pengajian, sama siapa orang pada nekep hidung, jadi mama kayaknya risih gitu. Singkat cerita, dikembalikan lagi ke semula sesuai jadwalnya berapa bulan kemudian setelah dioperasi. Nah begitu. Nggak ketolong ya, Ma? Begitu dibalikin lagi dari ruang operasi, dipindahin ke ICU, nggak bangun lagi. Itu mungkin salah satu kenapa emak takut. Traumanya emak ya? Traumanya emak, ya. Terus papa juga kan kanker paru-paru. Jadi mamahnya emak meninggalnya kanker usus, ayahnya emak kanker paru-paru. Iya. Kalau menurut dokter, karena gen itu kuat, kemungkinan besar akan ikut sama gen gitu. Maksudnya akan kanker. Walaupun sekarang masih tumor. Masih jinak gitu. Makanya harus diangkat secepatnya. Emak trauma karena emak lihat di depan mata kepala sendiri gitu. Jadi ya jalan satu-satunya emak berobat ke Sinseawi itu. Pantesan emak nggak bisa tidur karena semua yang dipikirin, jadinya abis ngelihat ramalan, mimpian begitu. Terus keinget-inget juga trauma dari masa kecil. Mimpi dulu tuh bulan Desember. Terus Januari ini nih ngelihat si Roy Kiyoshi itu ngeramal. Ramalan sih belum tentu bener ya, tapi maksudnya kok bisa match sama mimpinya emak gitu. Itu jadi bikin gak bisa tidur. Emak konsultasi nih sama psikolog, kebetulan emak kemarin syuting Suara Hati. Kan ada psikolognya tuh. Emak konsultasi gimana caranya ngehilangin pikiran yang itu tuh, yang ketakutan. Dia bilang bicara sama diri sendiri. Kalau semua itu
eh, takdir, maksudnya kalau misalnya juga amit-amit harus rela, harus ikhlas, jadi harus ngomong sama diri sendiri katanya. Masuk di akal sih, cuman ngomong-ngomong sendiri-sendirinya kok kayak nggak membantu gitu rasanya ya. nggak, Masih juga takut gitu maknya. masih juga nggak bisa tidur gitu. Iya, iya, iya. Maksudnya gimana nih cara ngilangin pikiran yang itu tuh tadi, Iya, yang mimpi sama yang ramalan. Kalau ramalan sih nggak terlalu percaya lah. Maksudnya dari mimpinya itu kok bisa iya, pas banget gitu. Jadinya itu yang jadi kepikiran gitu. iya. Wow, pantesan emang nggak bisa tidur gitu loh. Aku sih ngerti banget ya, karena aku tuh dulu juga punya masalah untuk bisa tidur. Dulu tuh bertahun-tahun sampai ke dokter tidur, Mak. Dokter spesialis tidur. Karena itu, kalau anak sekarang bilangnya overthinking, Mak. Segala tuh kita di bawah alam bawah sadar tuh dipikirin tanpa kita sadar. Akhirnya kan kita nggak bisa rileks. Kalau kita nggak bisa rileks kan boro-boro mata kita menjem juga tidur-tidur ayam kan, Mak. Iya, bener. Akhirnya badan tuh capek Bener. gitu loh. Yang ngerasain sekarang capek. Capek karena nggak bisa tidur. Karena nggak bisa lelap tidur. Iya, itu ngilangin. Melanie bisa bantu mah nggak, gimana caranya ngilangin itu yang ada di pikiran gitu. Aku sharing dikit ya, Mak. Sharing cerita aja dikit ya. Aku tuh juga orang gampang takut, Mak. Aku tuh orang gampang takut. Pisces tuh nggak tahu ya, gini lagi-lagi. Iya. Karena Pisces tuh adalah orang yang biasanya sangat sensitif, nggak tahu ya. Kalau aku ngerasanya aku begitu, Iya, very sama, sensitif gitu sama. loh. Sebenarnya orang yang agak melo gitu loh, walaupun kelihatan strong Iya, gitu. betul. Melo orangnya gampang takut, gampang kesian sama orang gitu. Iya. Itu yang aku rasain gitu ya, Mak. Nah, karena aku tuh ngerasa aku orangnya gampang takut dan gampang khawatir, makanya aku tuh selalu aku selalu berusaha untuk ngelekat pegangan sama Tuhan. Karena aku ngerasa gini, gila gue hidup banyak banget yang bikin gue takut. Gue buka TikTok aja kereta api tabrakan. Iya, benar. Gue baru buka hari pertama, hari keberapa sih kemarin? Pesawat udah ada yang kecelakaan. Sedangkan gue harus bisnis trip, harus kerja cari uang, harus naik kereta, kadang gue harus naik pesawat, nggak bisa gue hindarin. Kalau nggak anakku nggak makan. Nah pada akhirnya kalau aku sih ngerasa gini, Mak, ya aku harus bisa selalu pegangan, harus selalu bikin tiap pagi tuh aku berusaha untuk punya waktu yang ya mungkin kalau orang muslim sholat ya, Mak, Iya, gitu. iya. Waktu yang bener-bener kalau di Kristen tuh saat teduh, saat dimana aku cuma ngobrol sama Tuhan. Nah aku bilang gitu bahwa aku tuh orang gampang takut, gampang khawatir. Aku paling takut sakit. Dan kanker itu karena semua orang kayak sekarang tuh banyak yang cerita, kita nonton segala macam, itu kayak masuk ke otak kita gitu loh, Mak. Iya, bener. Apalagi punya tracking ma bapaknya dua-duanya di depan mata dari mak kecil ngeliat begitu gitu Iya. kan. Jadi kadang-kadang banyak ketakutan-ketakutan yang bikin kita kayak aku pernah nih, aku cerita sedikit sama, jadi aku lagi podcast gitu. Aku kan sebenarnya aku paling nggak mau diramal, Mak. Izin banget gitu. Dan tidak pernah mau baca ramalan. Kenapa? Karena satu, aku percaya tiap tahun itu pasti ada tantangannya, tapi juga pasti ada berkatnya dari Iya, Tuhan gitu. iya. Dan menurut aku kalau emang kita percaya sama Tuhan 100% di aku ya, tapi orang beda-beda ya. Ya kayak misalnya kita pacaran deh, Mak, misalnya gitu ya, suami istri. Kalau bener-bener percaya sama pasangannya, kita nggak perlu ngintip handphonenya gitu. Iya, kan. iya. Karena gue percaya sama lo. Iya. Sama kayak memasuki tahun yang baru gitu. Ngapain gue ngintip Bener. di gue gitu. Ngapain gue harus buka ini apalah kartu segala macam. Karena gue percaya bahwa ya kalau gue berjalan sama Tuhan, Tuhan pasti tolong. Kalaupun ada problem, Tuhan pasti kasih solusi. Gue Iya. ngerasanya gitu, Iya. Mak, gitu. Ditambah, aku tuh orangnya gampang parno. Kayak misalnya orang misalnya kita diramal nih. Tadi kita nggak kepikiran, gara-gara kita nonton itu, gara-gara kita diramal sama orang, kita jadi kepikiran gitu loh. Ngerti gak, Mak? Jadi kayak Iya, iya. lu kayaknya ntar akan sakit ini. Gue dari tadinya sehat, gue tiba-tiba berasa kayak gue takut akan sakit. Nah, Jadi itu. gue parno. Iya, itu. Dan gue tahu saat ada roh ketakutan, itu bukan dari Tuhan. Itu yang aku percaya. Karena saat Tuhan hadir, saat Tuhan ada, roh ketakutan, kekhawatiran itu tidak akan ada dalam hati kita. Karena iblis tuh gak akan pernah gini. Emak kan sekarang ngerasa, emak, ya ini bukan menggurui ya, minta maaf, karena gue sayang emak. Karena gue tahu gue juga orangnya gampang takut gitu. Emak kan sekarang lagi ngedeketin, sholatnya lagi dibagusin. Aku tahu di saat yang bersamaan, iblis gak akan tinggal diem. Dia akan serang emak.
yang paling gampang diserang adalah pikiran. Karena pikirannya adalah medan perang kita. Orang bisa kelihatan bahagia, tapi di dalamnya orang nggak pernah tahu. Kita nggak bisa tidur. Makanya kenapa orang kaya, orang artis-artis luar banyak yang tiba-tiba mati bunuh diri? Karena lo nggak pernah tahu dalam hati orang tuh apa yang dirasain gitu. Lo bisa saat ini bisa naik mobil paling mahal, tapi hati lo sebenarnya depresi gitu kan. Nah, tapi aku percaya sih Mak bahwa damai, kan kita sebenarnya dalam hidup kan pengen cari apa sih? Bahagia sama damai. Banyak orang deh Mak, rumahnya menter, tasnya em-eman, tapi nggak punya rasa damai gitu. Dan rasa damai itu cuma bisa nggak bisa dapetin dari dunia. Hanya Tuhan yang bisa kasih rasa damai itu gitu loh. Jadi kalau aku di Kristen, aku yakin di Muslim juga sama. Itu ada 365 kali Tuhan bilang bahwa jangan takut, jangan khawatir. Sedangkan dalam hidup tiap hari 1 tahun itu ada 365 hari. Artinya every day tiap kita buka mata, Tuhan bilang jangan takut, jangan khawatir. Tapi iblis selalu pasti akan attack di bagian lu pasti akan kanker. Bapak lu juga kanker dan lu ngelihat bagaimana lu menderita dengan kanker. Lu akan kanker. Sebelum kita kanker, kita udah kanker duluan. Iya benar. Karena kepikiran terus. Kepikiran. Aku juga gitu. Aku angkat rahim. Ada yang bilang, oh ntar akan sakit lagi, bisa aja gini. Apa yang nggak bisa? Banyak possibility dalam hidup yang bisa terjadi kan. Tapi yang aku berusaha untuk ngomong ke diriku hari ini aku udah nggak mens. Aku udah nggak pendarahan, aku bisa nggak makan obat painkiller lagi yang banyak lagi Mak. Gue bisa kerja buat anak-anak gue. Udah, hari ini buat hari ini. Hari esok ada kesulitannya sendiri dan ada bantuan dari Tuhan sendiri gitu. Jadi Mak nggak usah, Mak kalau ada ramalan ada apa, Mak nggak usah. Toh hidup mati kita kebetulan ini kebuka, nggak sengaja nyari. Jadi kayak kalau bule itu bilang connecting the dots. Jadi oh iya bener, dari ini oh iya bener. Akhirnya kita nggak bisa tidur. Kebuka sendiri, nggak nyari ramalan, memang lagi scroll gitu, ada gitu. Iya bener, aku ngerti banget kok perasaan Mak. Tapi ramalan-ramalan gitu ternyata dampaknya gede Mak. Gede loh. Gede. Kalau buat Emak nih sekarang dampaknya gede banget. Gede pasti. Karena Emak abis dapet mimpi begitu, tiba-tiba brek sampai semalam artis senior yang sakit kanker siapa ya? Emak dalam pikir udah sebut ini si A, si B. Ini kan belum kanker gitu, masih jinak. Tapi dokter bilang bisa aja kanker karena gennya dari dua-duanya gitu. Aduh. Segala macam kan. Ya Allah. Akhirnya tadinya emak gak kanker karena emak stres sendiri, bisa jadi ke arah itu. Karena kan stres itu udah dibilang hati yang bersuka cita adalah obat yang paling mujarab. Pokoknya hari ini Mak, lu bisa di podcast gue, kita bisa ketemu, kita bisa ketawa-ketawa, emak bisa pakai gincu merah. Hari ini kita syukurin hari ini. Jangan hari besok kita udah overthinking duluan. Akhirnya apa? Kita ngambil beban hari besok di pundak hari ini. Jadi kita nggak bisa sukacita hari ini, kita nggak bisa tidur, kita nggak bisa apa-apa. Memang gampang ngomongnya. Gua tahu susah ngejalaninnya. Makanya kita butuh bantuan Tuhan. Karena kita pasti nggak bisa jalanin sendiri. Apalagi buat orang-orang kayak kita berdua nih, overthinking, iya kan? Kenapa? Karena gue kayak gitu banget Mak. Bertahun-tahun gue nggak bisa tidur. Bertahun-tahun makan obat nggak bisa tidur. Sampai ke spesialis Dokter Andreas di Rumah Sakit Mitra Kebayoran, kagak bisa tidur. Gue sampai kalau ngeliat asisten gue tidur, gila nih orang udah enak Mak. Ternyata boker tanpa dicolek-colek, tidur nggak pakai obat. Bahagia banget. Itu berkahnya luar biasa. Bahagia banget. Itu harus disyukuri. Bener. Kalau emak udah ngerasain kayak begini, oh ternyata Masya Allah itu hal sepele ya. Tapi ternyata kalau bisa BAB lancar, bisa tidur nyenyak, bisa makan maksudnya enak gitu. Aduh itu bahagia itu banget berkah. Dan itu harus bersyukur. Bener. Emak pokoknya nggak usah overthinking. Ya, pokoknya nggak nih sampai kaki-kaki dingin, kita ngobrol tapi ininya nih jalan terus gitu. Sampai kaki dingin. Gue pernah kejang Mak, gue pernah scissors kejang begini, saking ketakutan, nggak bisa tidur, saking badan udah kecapean, akhirnya getar sendiri. Sampai gue bilang sama nyokap gue, kok kaki gue kenapa getar sendiri? Ya itu otak udah capek, badan nggak bisa juga tidur. Nggak bisa juga tidur. Wah gue udah ngelewatin banyak banget Mak, makanya dari perjalanan nakal-nakal bandelnya gue dulu, sampai nggak bisa tidur apalah segala macam. Ya gue tahu deh pada akhirnya saat kita punya masalah, saat badan kita rusak, ya kita harus kembali sama pencipta kita. Sama kayak iPhone kita rusak, ya kita harus balik ke iBox yang nyiptainnya. Nggak, ya mungkin jalannya bisa beda-beda, ada dokter, ada sensei, jalan yang dia kasih. Cuma pada akhirnya ya kita harus balik sama pencipta kita Mak. Udah Mak pokoknya Mak sehat.
emak Amin. sehat, Amin. emak gue, Amin. emak orang baik, Amin. banyak yang ngedoain emak. Amin. Ya. Amin. Masalah umur mah belum tentu yang tua berangkat duluan, mak. Amin. Bener gak? Sekarang ibaratnya itu udah hak mutlaknya Tuhan. Iya. Yang penting emak hari ini pakai gincu merah, emak cantik, emak bahagia, masih Amin. ada berkah. Amin. Udah nggak usah dipikirin yang begituan. Iya. Tapi tetap kepikiran. Iya, nggak apa-apa, pelan-pelan. Minta Allah yang bantu. Karena kan hanya Allah yang bisa, yang Iya. paling tahu hatinya hati, hati. Ya kan? Iya. Iya kan? Iya. Sama satu lagi teman-teman, pelawak itu sebenarnya gampang depresi. Iya. Karena kerjaannya kayak Mani, dia lagi sedih, dia kurang tidur, dia datang kan, orang ekspektasinya dengan datangnya Mpok Ati adalah apa? Bikin ketawa. Betul. Padahal Mpok Ati dalam keadaan hati yang belum tentu lagi pengen ketawa. Iya, bener, Makanya bener. pelawak tuh gampang depresi. Iya. Tapi nggak pakai narkoba kan? Enggak, coy, amit-amit coy. Sehat ya emak gue. Emak jalannya Sehat, emak lempeng-lempeng gue. aja, lurus-lurus aja. Bener-bener tahu, Iya. gue tahu banget emak deh. Ini ada sahabat gue yang pengen bacain kartunya emak, bukan bacaan ramalan ya. Ntar Iya. Parno nggak bisa tidur 2 hari coy. Tapi perjalanan emak sebagai artis tuh udah ngapain aja. Ini dia Miss Reportase. Mister Reportase, rembongin aja, Desa. Nggak kelar-kelar. Lu orang lagi begitu, lagi overthinking lu. Biar seneng hatinya suka cita dong iya, Kak, benar. dihibur. Iya. Pantun dulu. Ya, Si Nanda ke rumah Ko Encun. cakep. Cakep. Ada si keong racun. Iya, Po Ati si keong Iya, racun. keong Keong racun, keong Iya, racun, iya, keong iya, racun. iya, tikus. Racun tikus. Nama lengkap Hajah Ati Riwayati, betul Mak? Betul. Lahir 28 Februari 1956, betul? Betul. Seorang aktris, Ya. penyanyi, komedian, Amin. pengusaha, Aduh, pengusaha. Pengusaha puding. jualan kan? Iya, puding mah paling mahal 11 juta Merapi Ahmad. Iya, satu puding 11 juta ya. Iya. Dan satu lagi nih, nggak bisa, Duta Latah Indonesia. Itu udah emak doang dan Latah Indonesia. ya. Duta Latah. Mpok Ati ternyata berdarah Sunda Cirebon, bukannya orang Betawi ya berarti? Dari Oh, iya. nenek sama kakek udah di Jakarta, Oke. tapi ke atasnya itu Sunda sama Bandung sama Cirebon. Oh, Tapi dari leluhur. nenek sama kakek udah di Jakarta. Oh gitu, jadi nggak susah untuk berinteraksi pakai bahasa Betawi ya, Pok ya? Iya. Pernah 3 kali menikah namun bercerai dan mengaku tak mau lagi membangun rumah tangga karena bahagia hidup sendiri. Tapi gue heran ya Kak, di Google gue cari nama suami Po Ati kagak ada. Nggak keluar loh, Mak. Nggak keluar loh. Diem Mak, Po nikahnya. Enggak diem-diem. Mengawali karir dari sinetron Warkop Millennium di tahun 96 dan Diego. Gerhana. Oh Iya, iya. benar. Ya kan bener kan? Di tahun 99 dengan aktingnya berperan sebagai ART Latah. Latah. Iya. Ya kan? Namanya makin melambung, tinggi. Tinggi. Setelah menjadi salah satu talent di program TV bernama Spontan Ngomong ya, Mak? Iya. dan membintangi sejumlah film diantaranya Pocong Minta Kawin, Iya. Bangkit dari Kubur, Iya. dan Pocong Pasti Berlalu. Pocong semua. Iya. Film horor semua ya, Mak? Iya. Pernah juga mengakui melakukan suntik silikon di wajahnya yang sudah berlangsung selama 20 tahun. Iya. Lama ya. Iya. Tergiur karena melihat temannya yang berubah menjadi centong alias cantik. Tergiur karena melihat temannya cantik nikah, suntik silikon. Tapi Akhirnya Mak dia cantik loh sekarang. ikut-ikutan. Alhamdulillah. Mak cakep udah dirapiin jadi cantik maknya. Nyesel ya, Mak, akhirnya waktu itu Di ya. ini dikepret sama Sinsen nih. Iya, panggil seger. Ntar abis ini di komen nih, Sinse siapa nih rame banget Sinse. Dan Po Ati merasa lega sudah melepas semua silikon yang ada di wajahnya. Akhirnya dikerok ya, Kak. Pernah berjualan puding dan cincau. Po Ati yang sepi job dan bangkrut ini alhamdulillah dibantu oleh beberapa rekan artis. Dan baru-baru ini beliau dikabarkan menderita tumor usus. Tadi udah dibagiin belum? Emang ente ini apa sepi job? Emang ente Enggak. kok itu beritanya Alhamdulillah. Iya, biarin aja. Alhamdulillah disyukurin aja. Kalau sepi enggak, nyanyi Enggak. masih ada. Sinetron Bintang banyak ya, tamu Mak. masih ada. Kalau sinetron belum ada. Oh, belum ada lagi. Tapi kan kalau sinetron emang biasa ya, Mak. Maksudnya rehat berapa ribu ya kan? Emang begitu kan. Iya, Bukan berarti kita iya. sepi job. Tapi honor masih ada. Oh, masih ada. Oke. 2 tahun Masih- ke depan masih bisa Masih hidup. nyimpen, alhamdulillah. 2 tahun ke depan. Makanya sehat dong kita, ayo semangat. Iya. Jangan 2002 udah semangat, Mak. Po Ati Iya. panjang umur, sehat. Amin. Alhamdulillah. Mak, anaknya umur berapa, Mak?
Aku lagi nyari istri, Mak. Ya, Udah kawin udah semua. kawin. Oh, udah kawin anaknya, semua. Mak. Ya udah Atau mama cucu? aja. Ya. Jadi kita ke game saja yuk. MGMHM alias Mau nggak mau harus mau. Ayo Mak pilih Mak. Apa tuh? Kocok arisan Mak kita Mak. Oh gitu, pilih. Enggak berat-berat lo nenek-nenek. Enggak. Apa? Ngapain? Enggak Mak. Gampang-gampang aja baca dong Maknya. Banyak kagak pakai kacamata. Oh, nggak pakai kacamata. Ya, kebacain ya. Susah banget tamunya nenek-nenek. Pernah utang ke siapa dan kapan kejadiannya? Ayo ngaku. Oke. Nggak pernah. Nggak pernah. Oke, Alhamdulillah. enggak, kalau gitu gini aja. Kalau utangan Diutangin enggak berarti, pernah. Enggak. Artis siapa aja yang pernah baik sama emak? Tadi Oh, cerita. gitu. Ya ini bukan main bukan yang kita yang nanya emak loh. Ya, Raffi Ahmad tadi 11 juta katanya beli puding. Terus siapa namanya? Irfan Hakim. Irfan Hakim. 10 juta. Terus zamannya Tukul masih sehat. Oh, Mas Tukul. Setiap ketemu pasti 3 juta nomor rekening Mas Tukul. SMS-en. Dia zamannya SMS-en. Oh, demennya SMS-an. Dia SMS. Terus ya banyak lah, Ruben, ya Olga dulu. Olga mah udah nggak ada, udah jangan diceritain lagi. Iya. Banyak lah yang tadi Devina. Itu Raffi 11 juta ya, Mak? Iya. Best Raffi. Maksudnya belinya 6 juta, ngasih jajannya 5 juta, jadi Ya, 11 juta. Habis ini Melani Ricardo Mak yang transfer Mak. Amin. Kalau Raffi setiap ketemu dimanapun 5 juta udah pasti. Udah pasti ngasih tuh Jatah, ya, Mak? ngasih. Makanya rezeki Kayak yang Irfan bagus Hakim ya. juga ketemu syuting kayak kemarin syuting FYP 10 juta aja tuh. Kasih tuh. Transferin Masya aja. Allah. Mak kita bener. Kahim. Ntar deh Mak, saya Alhamdulillah. kenal sama temen kita ya. Kayak Dewi Persik gitu Oh, kalau misalnya Mami beli, DP. beli puding misalnya kan 100 tuh 3 juta untuk di syuting untuk di Iya, Trans iya. TV gitu. Ntar lebihin. 3 juta, transfernya 5 juta gitu. Pokoknya dagangnya sama artis-artis aja. Iyalah bener. Terus ntar uang-uangnya itu buat apa? Buat nyicilin motor berondong? Balik lagi. Mak, Iya. lu sehat ya? Sehat. Ente orang baik, Iya. ya. Ente sehat, ente disayangin, dicintain. Ya namanya badan udah tua mah, Iya. ya. Dipakai udah tiap hari syuting, pasti Iya. udah mulai rongsok sini, rongsok sana. Iya. Syukurin ya mah. Iya. Jangan overthinking, biar emak bisa tidur, bisa Iya. istirahat. Iya. Emak dikasih, aku berdoa emak dikasih umur panjang sama Amin, Tuhan, amin. ya. Dikasih kebahagiaan dan Amin. yang paling penting dikasih damai sejahtera di Amin. sininya. Amin. Ya. Nomor 1. Nomor 1, udah nggak usah mikirin berondong. Kan bisa sendiri. Maksudnya bisa hidup sendiri. Enggak. Kalau berondong udah jauh deh. Udah jauh ya. Kering. Pastinya kering lah secara 68. Sehat buat mak gue Iya, ya. amin. Terima kasih teman-teman udah nonton. Semoga ada hal baik ya yang bisa kalian dapetin dari perjalanan seorang petarung Mpok Ati. Yolo. Tolong. Makasih guys. God bless you. Bye.